Shalom teman-teman, sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih beri kepada setiap daripada kita, di mana pada pagi hari ini kita boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan beribadah kepadanya. Mari saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk kembali menyiapkan hati dan pikiran kita, agar kita bisa benar-benar siap untuk datang dan beribadah kepadanya. Saat teduh. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ya teman-teman, mari kita mau sama-sama arahkan hati kita kepada Dia. Kita mau bernyanyi bagi Dia, kita mau memuji Dia. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari dengan lebih semangat lagi kita mau angkat pujian ini. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. 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 Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sungguh Engkau besar ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada saat pagi hari ini, di mana kami boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar segala puji-pujian dan nyanyi-nyanyian yang kami nyanyikan, itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan nanti, biarlah kami juga boleh terberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Saat ini saya mau mengajak untuk kita semua, kita mau sama-sama kembali mengambil waktu khusus, di mana kita mau berdoa kepada Tuhan kita, secara pribadi, lepas pribadi. Kita mau akui segala dosa yang telah kita perbuat, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pengakuan dosa.
Mari kita pakai waktu ini, kita mau terbuka sama Tuhan kita. Akui aja teman-teman. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Teman-teman, Tuhan kita itu memang sungguh amat baik. Dia tidak akan pernah melepaskan kita ataupun melupakan kita. Bagi teman-teman yang sudah siap, mari kita sama-sama mau nyatakan kasih Tuhan. Kita mau puji Dia, kita angkat pujian ini. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Mari dengan lebih sungguh lagi kita angkat suara kita. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Bagi teman-teman, kita sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Seputih bulu domba, seputih bulu domba. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dengan segala dosa yang telah kami akui di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan yang ampuni setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah beri kepada setiap daripada kami. Ajar kami ya Tuhan, pimpin kami untuk selalu taat terhadap firman-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya teman-teman, dengan rasa yang penuh semangat juga ucapan syukur, kita mau sama-sama menyatakan bahwa hanya di tangan Dia kita memperoleh keselamatan kita. Dalam kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap. Goda dan air mata akan segala lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bagi dengan lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian ini, baitnya yang ketiga. Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Ya teman-teman, hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan kita. Hanya di dalam Dialah pengharapan kita. Mari teman-teman, saat ini sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita mau kembali menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau sama-sama angkat pujian Yesus penolongku. Karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya penolong kita. Kau alasan, di dalam hidupku, untuk
Yesus penolongku, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau bersertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau bersertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau bersertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Kori. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas Efesus 1 ayat 18. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama membahasnya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kesempatan yang baru Tuhan berikan lagi untuk kami boleh datang bersama-sama ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang membuat kami dapat hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu kami berdoa, tolonglah kami mengerti ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Apa yang akan dibahas pada pagi hari ini. Dan kami percaya ketika Engkau berfirman Tuhan, Engkau akan juga menolong kami untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, senang banget hari ini kita mulai masuk lagi di dalam pembahasan selanjutnya dari Efesus 1 ayat 18 ya. Teman-teman, di sini tuh Rasul Paulus lagi berdoa untuk jemaat Efesus. Apa yang penting untuk jemaat Efesus dapat bertumbuh? Ya, karena itu ini juga berlaku bagi kita gereja Tuhan. Apa sih kita bisa lihat dari doanya Paulus nih? Hal-hal apa yang kita perlukan supaya kita dapat bertumbuh? Ya, apa yang diperlukan oleh teman-teman Gloji supaya teman-teman Gloji dapat bertumbuh. Ya, minggu demi minggu sudah dibahaskan. Yang pertama, mari kita lihat ya ayat 15, mulai dari ayat 15. Satu perikop ini 15-23 bicara tentang hal-hal apa yang diperlukan oleh gereja, oleh jemaat, oleh teman-teman Gloji supaya kita dapat bertumbuh. Ya, minggu demi minggu kan dibahas. Itu yang pertama iman dalam Tuhan Yesus, yang kedua kasih terhadap semua orang kudus atau kasih terhadap sesama orang percaya. Kemudian di situ juga ada roh hikmat dan wahyu, ya. Kemudian kita masuk yang hari ini, yaitu selanjutnya yaitu apa? Pengharapan. Mengerti ayat 18 ya. Mari kita baca. Dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dan kemudian yang kita perlukan selanjutnya adalah kuasa, itu akan dibahas di minggu-minggu selanjutnya ya. Jadi hari ini kita mau zoom in ayat 18, kita lihat, dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, kita berhenti dulu sampai situ. Dia itu siapa? Dia itu tentu Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu ya, yang ayat 17. Supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Kenapa di sini disebutnya mata hati? Hati itu adalah bagian yang paling sentral dari diri seseorang. Dari konsep hati itu di perjanjian lama kayak gitu sampai perjanjian baru. Hati itu bukan bicara tentang heart atau
liver, bukan, tapi itu bicara tentang bagaimana itu adalah pribadinya orang itu. Hati itu bicara tentang dari mana pertimbangan berasal, keinginan berasal, itu adalah tempat keinginan, kemudian tempat pertimbangan, tempat keputusan, tempat semua deh, yang tempat merasa, tempat berpikir dan seterusnya. Jadi hati itu adalah inti dari pribadi manusia, gitu ya. Apa yang manusia lakukan itu berasal dari hati. Makanya di Perjanjian Lama tuh banyak banget bicara tentang hati, jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena memang hati itu adalah pusat dari pribadi seseorang. Makanya ketika Paulus berdoa supaya dia menjadikan mata hatimu terang, itu supaya dia berdoa supaya Tuhan tuh tolongin jemaat Efesus pada waktu itu, dan juga tentu hari ini kita, supaya kita mata hati kita terang, itu Tuhan yang menerangi mata hati kita terang, supaya apa? Supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Ternyata teman-teman, supaya kita dapat terus bertumbuh, kita harus mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, kata pengharapan. Yang kedua adalah panggilan. Jadi nanti akan digabung pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Pengharapan di sini apa sih? Oke, pengharapan di sini, aku akan cerita sedikit tentang kalau teman-teman sering update berita-berita sekarang seperti itu ya, yang paling viral itu kan tentang vaksin. Bagaimana kemarin tanggal 13 Januari itu hari bersejarah bagi kita semua ya, karena akhirnya Pak Jokowi selaku kepala negara, kepala pemerintahan, dia tuh mendemonstrasikan dirinya aja menerima vaksin COVID. Ya, kali itu yang diterima adalah dari Sinovac, ya kan? Kemudian sama-sama berharap tuh, semua orang yang udah menerima vaksin itu, dan vaksin itu kemudian diteruskan tanggal 14 kepada teman-teman tenaga kesehatan yang ada di tempat-tempat, maksudnya bukan di pusat gitu ya, di daerah-daerah seperti itu. Nah, orang-orang yang menerima vaksin ini termasuk juga sebelum Pak Jokowi sebenarnya sudah ada kepala daerah yang menerima vaksin COVID. Itu salah satunya Bapak Ridwan Kamil. Itu bisa dilihat nanti di podcast ya, yang waktu itu ngundang Bapak Ridwan Kamil untuk bicara, untuk Pak Ridwan Kamil tuh ngomong gitu. Karena Pak Ridwan Kamil tuh datang ke podcast itu, dia tuh ingin membawa pesan penting bahwa jangan takut divaksin, divaksin itu perlu, tapi juga tetap memakai protokol kesehatan. Nah, waktu itu kenapa Pak Ridwan Kamil kemudian menjadi relawan? Ini Pak Ridwan Kamil ini hitungannya masih relawan loh waktu dia datang ke podcast itu. Kalau misalnya Pak Jokowi kan kemarin ini udah jadi nih vaksinnya. Tapi kalau yang Pak Ridwan Kamil yang waktu di podcast itu, dia tuh hitungannya masih relawan. Dia menyebut dirinya juga relawan vaksin itu. Karena vaksin itu buatan dari dalam negeri, kemudian harus diuji coba di Bandung, karena pabriknya itu adanya di Bandung, jadi harus diuji coba oleh orang-orang yang memang tinggalnya di Bandung, dan kemudian nggak ada yang mau jadi relawan. Makanya Pak Ridwan Kamil kemudian menjadi, dengan leadership yang kuat, dia menjadi relawan. Dan karena dia juga memiliki pengaruh yang besar ya di Instagram dia, makanya dia sengaja tuh upload foto dia menjadi relawan vaksin itu, supaya kemudian banyak orang yang nggak takut jadi relawan. Nah, kira setelah itu memang benar, banyak orang yang nggak takut jadi relawan. Jadi banyak, jadi penelitian itu bisa berjalan dengan baik. Oke, kemudian dia datang ke podcast itu, dia ingin menyampaikan hal itu, kenapa dia ingin menjadi relawan, dan dia ingin menyampaikan jangan takut divaksin, dan seterusnya. Kemudian di akhir podcast itu dia bilang kayak gini, ya doakan saja, ya kata-katanya nggak persis-persis sama kayak gini, tapi intinya dia minta didoakan supaya vaksin ini, proses uji coba ini berjalan dengan baik, dan ya bisa jadilah istilahnya, nggak ada hal-hal yang berbahaya yang terjadi ketika itu diterima di dalam tubuhnya beliau begitu. Nah, teman-teman, baik yang Pak Ridwan Kamil maupun juga yang penerima vaksin yang kemarin Januari ini sudah menerima vaksin, semuanya sama-sama punya pengharapan, iya kan? Sama-sama punya pengharapan supaya vaksinnya itu jadi, supaya vaksinnya itu berhasil, supaya berhasil lah. Dan pada akhirnya semuanya bisa menerima vaksin juga, dan pada akhirnya kita bisa keluar dari lingkaran-lingkaran corona ini, kluster-kluster corona ini. Nah, tapi teman-teman, pengharapan itu adalah pengharapan yang bisa dikatakan masih uncertain expectation, maksudnya harapan yang ya belum pasti gitu, karena makanya kan butuh observasi, setelah divaksin itu butuh observasi seperti itu. Setelah menjadi relawan itu Pak Ridwan Kamil terus-terusan diobservasi, terus kemudian dipantau, karena
itu masih uncertain expectation. Tapi ketika Paulus bicara tentang pengharapan di dalam ayat 18 ini, kata pengharapan ini berbeda dengan yang tadi tuh, uncertain expectation berbeda. Berbedanya di mana? Paulus ini adalah orang yang menguasai perjanjian lama, dan dia ketika dia mengenal Yesus, dia tuh ya mengenal Yesus itu juga, maksudnya dia tuh punya pengetahuan dari perjanjian lama. Jadi ketika dia menulis itu, pengetahuan dari perjanjian lama yang kemudian diterangi dengan karya keselamatan Yesus, jadi tulisan-tulisan dia itu bagus gitu. Termasuk juga yang di dalam Efesus ini. Dalam Efesus ini ketika dia bilang pengharapan itu, konsep pengharapan di dalam perjanjian lama adalah confidence di dalam apa yang akan Tuhan kerjakan. Confidence loh. Confidence di dalam apa yang akan Tuhan kerjakan. Apa sih yang Tuhan kerjakan? Keselamatan, ya. Selalu di dalam perjanjian lama itu Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan. Mulai dari peristiwa keluaran dari tanah Mesir, itu tuh benar-benar Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menyelamatkan umatnya. Ya. Makanya ketika umat Israel kemudian dibuang ke Asyur, ke Babel, ya, Israel Utara dibuang ke Asyur duluan, habis itu Israel Selatan atau Yerusalem, Yehuda itu pada akhirnya dibuang juga ke Babel, ya kan? Tapi mereka tidak pernah berhenti berharap, ya. Pengharapan ini bukan uncertain expectation, bukan, tetapi satu pengharapan yang pasti, confidence. Kenapa? Karena di zaman lalu itu tuh mereka tuh udah tahu Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi ketika mereka berharap untuk kembali diselamatkan Allah dari pembuangan itu, yaitu pengharapan yang pasti. Ketika para nabi akhirnya menulis pengharapan-pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang uncertain expectation, ya kalau misalnya lagi bagus ya udah, kalau nggak bagus ya udah juga begitu. Bukan, tapi itu adalah pengharapan yang pasti. Nah, makanya ketika mereka kemudian umat Israel itu kembali dari pembuangan, mereka membangun tembok, mereka membangun bait suci, mereka kembali dah di tanah perjanjian, tapi pada waktu itu mereka masih berada di bawah penjajahan kerajaan Media Persia. Kemudian setelah Media Persia, mereka dijajah oleh kerajaan Yunani. Nggak lama kemudian mereka dijajah lanjut ke kerajaan Romawi. Nah, dalam masa penjajahan Romawi inilah Tuhan Yesus kemudian hadir, iya kan? Kemudian ternyata Tuhan Yesus itu adalah keselamatan yang benar-benar Tuhan datangkan. Jadi pengharapan-pengharapan di perjanjian lama itu pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan, dan itu bukan pengharapan yang uncertain expectation, tapi itu pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti kenapa? Karena Tuhan di masa lalu memang sudah menyelamatkan umatnya, dan Tuhan itu memang hatinya adalah hati yang mau terus menyelamatkan umatnya. Ya, seperti itu. Kemudian ketika dalam perjanjian baru Yesus lahir, itu Alkitab Injil tuh menuliskan bahwa ini tuh keselamatan yang dari Tuhan. Makanya ketika para rasul termasuk Paulus menuliskan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam Kristus, itu mereka benar-benar seperti inilah confidence di dalam apa yang Tuhan kerjakan, yaitu keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam Tuhan Yesus. Karena memang cuma Tuhan Yesus doang yang jadi solusi bagi keberdosaan dunia ini, bagi keberdosaan manusia. Kalau ada manusia yang terus-terusan coba lepasi diri dari dosa, lingkaran dosa, dan mereka nggak akan pernah selesai. Kenapa? Mereka akan nggak bisa. Kenapa? Karena memang cuma Yesus doang yang jadi pengharapan yang pasti daripada Allah yang menyelamatkan. Ya kan? Di dalam Matius juga disebutkan Yesus ini dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi pengharapan ketika Paulus bilang dalam ayat 18, dan supaya dia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Pengharapan itu bukan uncertain expectation, bukan. Tapi itu adalah pengharapan yang sudah pasti, apalagi sudah Yesus datang kan. Paulus menulis ini Yesus sudah datang. Yesus sudah datang, sudah menyelamatkan, keselamatan dari Allah sudah sampai di dunia ini melalui Yesus gitu. Dan tapi kemudian kita berpikir dong ya, oh kalau misalnya keselamatan Allah itu sudah tersedia di dalam Yesus, kemudian untuk apa sih Paulus ngomongin lagi tentang pengharapan? Kan Yesusnya udah datang, keselamatannya sudah terlaksana. Memang betul, keselamatan sudah terlaksana di dalam Yesus. Tapi keselamatan itu kemudian akan digenapi yaitu pada saat Yesus datang kembali kedua. Maksudnya gimana sih? Maksudnya sekarang ini, ya simpelnya kayak gini deh. Solusi
Kita dari dosa apa? Bukan usaha kita sendiri, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tolongin kita, dia mati bagi kita, dia kemudian Allah juga memberikan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya tuh yang akan tegur-tegur kita tuh. Kalau misalnya aku lagi berdosa gitu, aduh nggak sengaja berdosa misalnya udah marah atau apa, itu Roh Kudus yang mengingatkan kembali. Itu namanya pengudusan kan, pengudusan. Nah, itu tuh nanti akan disempurnakan gitu. Keselamatan dari dosa itu akan sempurna nanti ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, ketika Tuhan Yesus datang kembali, seperti itu. Ya, atau yang kedua misalnya, kita berpikir, oh upah dosa adalah maut, ya kan? Upah dosa adalah maut. Tapi kenapa ya, kok walaupun kita udah di dalam Tuhan Yesus, kita masih ada anak-anak Tuhan yang meninggal dunia? Ya karena memang itu tuh nanti akan disempurnakan tuh nanti, ya kan? Disempurnakan itu nanti ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Ya, ketika kita nanti berada di langit dan bumi baru, tidak akan ada lagi kematian. Jadi pekerjaan keselamatan itu tuh sudah Tuhan kerjakan, Tuhan sudah terus kerjakan hari-hari, terus setiap hari, bahkan sampai nanti. Sampai nanti ketika Tuhan Yesus sekali kedua datang itu disempurnakan. Jadi pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus aja udah bangkit gitu dari kematian. Ya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian itu sebagai satu bukti bahwa semua omongannya Tuhan Yesus itu bukan kebohongan. Jadi ketika Paulus bilang pengharapan itu adalah suatu pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena itu tuh berdasarkan pada pribadinya Allah. Allah itu bukan pembohong, Allah itu bukan pribadi yang suka ngomong yang berubah-berubah, mencelak-mencelek begitu, bukan. Tapi Allah itu benar-benar pribadinya dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan pekerjaan keselamatannya itu udah terbukti, Yesus udah datang gitu. Ditambah lagi Roh Kudus yang dia berikan bagi kita, menolong kita hari lepas hari gitu. Jadi ketika Paulus bilang pengharapan, itu adalah pengharapan yang pasti. Kemudian ketika Paulus bilang pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Nah, kata panggilan itu adalah di dalam Alkitab itu panggilan, balik lagi nih dari PL, konsep dari perjanjian lama, yaitu bagaimana ketika Allah memanggil Israel itu memanggil masuk ke dalam kerajaannya Allah, dalam pemerintahnya Allah, seperti itu. Nah, ini juga panggilan ini adalah ketika Allah memanggil kita menjadi umatnya masuk ke dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya, dalam keselamatannya, seperti itu. Jadi panggilan dalam Efesus 1 ayat 18 adalah panggilan keselamatan. Jadi ketika Paulus bilang pengharapan yang terkandung di dalam panggilan, itu artinya adalah kepastian pengharapan di dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan itu akan terus kita bawa tuh. Kita harus bawa itu terus sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Coba deh, sekarang gini. Sekarang masuk ke pertanyaan kita ya. Pertanyaan kita bersama adalah gini. Ini kan Paulus berdoa nih buat jemaat di Efesus. Hal-hal yang perlu supaya jemaat di Efesus dapat bertumbuh. Apa? Yaitu salah satunya pemahaman, pengertian tentang panggilan, tentang pengharapan dalam panggilan. Nah, itu juga berlaku bagi kita kan. Hal apa yang perlu sih supaya kita bertumbuh? Teman-teman Gloji bertumbuh, gereja ini bertumbuh. Itu pengertian akan pengharapan di dalam panggilan. Jadi kita ngerti kan, ternyata pengharapan dalam panggilan itu adalah pengharapan yang pasti, karena apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam Tuhan Yesus itu akan digenapi itu nanti, akan disempurnakan nanti ketika Tuhan Yesus datang. Nah, teman-teman, pertanyaannya jadi, kenapa sih kita harus mengerti? Kenapa untuk bertumbuh kita harus mengerti pengharapan panggilan? Kalau saya sebut sederhanakan, kenapa supaya kita sama-sama bertumbuh? Kenapa kita harus ngerti pengharapan, kepastian akan keselamatan yang akan digenapi nanti ketika Yesus kembali kedua kali? Karena begini teman-teman, sekarang kita hidup nih di satu titik. Hari ini kita hidup, kita mengenal Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, dan seterusnya. Kemudian dalam perjalanan hidup nanti sampai Tuhan datang kembali, kita nggak tahu nih, ada pasang surut air mata, ada tangis, ada pergumulan, begitu banyak deh hal-hal sulit, hal-hal yang bikin kita terpaku, entahlah apa itulah. Kalau misalnya kita nggak mengerti dan tidak membawa terus pengharapan itu, apa yang terjadi? Kita bisa aja jatuh di tengah jalan. Oke, langsung aja kita ambil contoh deh ya. Kita ambil contoh ya. Kita lihat Esau deh. Teman-teman di sini pada ikut kan baca Alkitab setahun dari Perjanjian Lama. Kita lihat Esau kan, kisah Esau.
Bagaimana si Esau itu, dia itu dengan mudahnya menjual hak kesulungannya. Dia dengan mudahnya menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ya, teman-teman udah tahu lah semua di sini gimana kejadian itu gitu ya. Dan itu berlaku ketika Esau lapar, dia habis kerja dari luar, berburu, terus dia lapar, dia pulang, dia cium bawa masakan, kok ada kacang merah gitu. Yakub kan pintar masak. Akhirnya dia minta makan sama Yakub, tapi Yakub bilang, itu boleh-boleh, tukarkan dulu ya, tapi hak kesulunganmu. Terus si Esau bilang, sebentar lagi juga aku udah mau mati lah, untuk apalah hak kesulungan. Kita catat, dia memandang ringan hak kesulungan. Memandang ringan hak kesulungannya. Padahal ini ya, peristiwa Esau memandang ringan hak kesulungannya ini benar-benar ditegur Tuhan loh sampai perjanjian baru. Kenapa? Karena itu adalah contoh atau bentuk nyata dari orang yang tidak mau mengerti, ya orang yang tidak mengerti pengharapan di dalam panggilan. Esau itu nggak ngerti, hak kesulungan itu bukan sekedar berkat, bukan sekedar berkat, bukan sekedar berkat saja materi, ya, tetapi apa? Di dalam hak kesulungan itu ada bagian dia di dalam membawa janjinya Allah. Jadi ketika Allah mengikatkan diri pada Abraham, janji keselamatan ya, janji berkat apa segala macam, itu kepada Abraham, kemudian Abraham meneruskan pada Ishak. Itu diteruskan itu tuh maksudnya Abraham harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika Abraham memberkati Ishak, ya berarti Ishak juga harus berkomitmen untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan supaya janji itu bisa terus diturunkan. Nah, itulah fungsinya dari hak kesulungan. Jadi ketika Ishak kemudian anak sulungnya adalah Esau, dan secara tradisi harusnya Esau yang mendapatkan hak kesulungan. Hak kesulungan itu bukan sekedar materi, tapi hak kesulungan itu adalah satu privilege. Bagaimana Esau nih harusnya sebagai anak sulung, dia itu akan meneruskan janji itu dari Abraham, Ishak. Esau harusnya ya, secara ini karena dia kan anak sulung, tapi ya itulah karena dia memandang ringan. Dia tidak mengerti pengharapan dalam panggilan. Seperti itu. Esau, jadi apa yang dia lakukan? Ya masa dia menukarkan kesulungannya, dia menukarkan privilege-nya untuk terus meneruskan janji keselamatan itu hanya dengan sepiring kacang merah. Semangkuk sup kacang merah. Misal ditukar sama tanah, berapa hektar gitu ya. Hanya ditukarkan dengan semangkok sup kacang merah loh. Yang cuman kalau dijual gitu ya, misalnya ada es kacang merah gitu di tukang pempek, paling harganya 20.000, 40.000, itu murah sekali. Kenapa Esau nggak ngerti? Yaitu, kenapa Esau melakukan itu? Karena dia nggak ngerti. Dia tidak mengerti pengharapan dalam panggilan dia. Seperti itu. Panggilan keselamatan Allah gitu. Dia tuh tidak mengerti. Makanya dia tersandung di situ. Dan Tuhan benar-benar mengecam hal itu. Esau yang walaupun nangis-nangis dia tidak bisa mendapatkan itu lagi. Sekarang kita lihat contoh terbaliknya ya, kebalikannya, yaitu apa? Orang yang benar-benar mengerti betapa berharganya, betapa pastinya pengharapan keselamatan dari Allah. Itulah salah satunya adalah Abraham. Ya, Abraham. Kalau teman-teman ingat nih, nanti teman-teman buka lagi deh Alkitab teman-teman di rumah. Ketika Abraham diberikan janji keselamatan, janji dari Tuhan, kemudian bagaimana tuh dia bersikap? Dia bersikap salah satunya kayak gini. Waktu istrinya meninggal dunia, Sarah, dia kan ingin menguburkan istrinya. Tapi dia kan masih orang asing di tanah itu. Nah, kemudian dia minta tanah, dia minta gua kubur gitu kepada orang Het. Dia bilang kayak gini, orang Het kepada orang Het, dia bilang gini, tolong jual gua Makpela itu supaya aku bisa menguburkan istriku di sana. Nah, orang Het ini bilang, nggak usah, Abraham, engkau tuh Raja Agung di tengah-tengah kami. Aku berikan saja ya gua itu kepadamu supaya kamu bisa menguburkan istrimu. Tapi si Abraham kekeh banget, enggak, pokoknya aku mau beli karena aku mau kuburin istriku di situ. Teman-teman tahu nggak? Pada akhirnya sampai akhirnya terjadi deh. Ya udah deh, dijual nih, harganya dibayarlah kemudian sama Abraham. Nah, itu menjadi miliknya Abraham. Oke. Kemudian ketika Abraham udah banyak lagi, pokoknya banyak peristiwa itu, tapi sampai di akhir hidupnya lagi, contohnya misalnya
ketika dia mengambilkan istri dari saudaranya, bukan dari orang Kanaan. Ketika kemudian di akhir hidupnya dia itu kan ketika Sarah meninggal dunia, dia mengambil Ketura menjadi istrinya. Kemudian di akhir hidupnya dicatat seperti ini. Ketika Abraham sudah itu, dia tahu tuh bahwa Tuhan itu hanya akan melanjutkan janjinya itu melalui Ishak. Makanya dia itu mengusir anak-anaknya dari Ketura, tapi dibekelin juga kan, diberi pemberian, karena dia ngerti bahwa Tuhan itu akan melanjutkannya itu melalui Ishak saja. Teman-teman tahu nggak kenapa si Abraham itu kayak begitu? Karena dia itu mengerti panggilan, pengharapan yang pasti di dalam panggilan keselamatan Allah. Ketika tanah itu kemudian dia beli, gua kubur itu dia beli, itu otomatis menjadi milik dia. Kalau misalnya orang head cuma minjemin atau cuma ngasih, orang head tuh bisa minta lagi, bisa ngambil lagi dong. Ya dong. Tapi kalau udah ada jual beli, itu benar-benar tanah itu secara hukum tuh udah berpindah tuh kepemilikannya kepada Abraham. Kenapa Abraham kekeh kayak gitu? Karena Abraham tuh benar-benar mengerti betapa berharganya pengharapan itu akan keselamatan, akan janji keselamatan Allah. Gitu. Kemudian kita mungkin akan bertanya lagi, oh kalau misalnya itu kan janjian lama, kalau misalnya janjian baru ada nggak contoh orang-orang yang benar-benar mengerti panggilan, mengerti pengharapan panggilan keselamatan Allah? Itu adalah Paulus. Nah, di dalam Paulus dalam Galatia tuh dia bilang kayak gini. Nanti teman-teman langsung cari aja ya. Nih aku ngomong kayak gini tuh diambil dari Galatia. Yang dia bilang dia tuh membuang semua kebanggaan dia. Dia tuh nyebutin dirinya, dia tuh bangga, dia tuh punya kebanggaan secara lahiriah. Dia tuh orang Benyamin asli, dia suku Israel asli. Kemudian dia disunat di hari ke-8, dia tuh orang Farisi yang benar-benar giat dan seterusnya. Dia menyebutkan banyak sekali kebanggaannya. Kebanggaan yang dia peroleh. Tapi kemudian dia membuang semuanya itu dan menganggapnya sampah, kotoran. Karena apa? Karena dia memperoleh Kristus. Memperoleh janji keselamatan dan keselamatan yang yang udah terlaksana itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia membuang semua kebanggaan itu. Semuanya itu yang dia anggap kebanggaan itu dia anggap menjadi rugi dan sampah oleh karena dia menerima Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ini memang sih benar-benar pesannya simpel banget hari ini. Ketika Paulus doain Efesus, jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus itu diterangi mata hatinya. Supaya apa? Supaya mereka mengerti pengharapan pasti di dalam janji keselamatan Allah yang sudah terlaksana di dalam Yesus dan akan kemudian digenapi nanti ketika Yesus datang kembali. Jemaat Efesus harus mengerti pengharapan akan panggilan itu supaya mereka nggak jatuh tersandung ketika mereka mengalami berbagai pergumulan. Nah, ini juga yang menjadi pesan buat kita hari ini. Supaya kita tetap dapat bertumbuh, kita harus mengerti betul, mengerti pengharapan yang begitu pasti di dalam panggilan keselamatan Allah. Ya. Karena kalau kita nggak mengerti, nanti kita bisa aja jatuh tersandung ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman, dan air mata, dan seterusnya. Seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita mengerti pengharapan di dalam panggilan? Yaitu yang tadi, supaya Tuhan itu menerangi mata hati kita, supaya kita mengerti. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana buat kita? Kita berefleksi nih, bagaimana nih dengan kita? Apakah kita ini adalah orang yang mengerti pengharapan yang pasti di dalam Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, di dalam panggilan keselamatan itu? Atau kita adalah orang-orang yang memandang ringan panggilan keselamatan itu? Teman-teman bisa ingetin lagi kalau kalian punya teman-teman yang lagi bergumul dalam kesusahan mereka, dalam permasalahan mereka, pergumulan mereka, kemudian mereka udah mulai ngedown. Teman-teman boleh ingetin lagi. Allah memanggilmu ketika teman-temanmu itu udah mulai down, ketika temanmu itu udah mulai mau menyerah daripada mengikut Tuhan. Teman-teman yang hari ini dengar, kalian bisa support mereka, bisa terus kuatkan mereka, dorong mereka untuk mereka kembali di dalam pengharapan yang pasti itu. Jangan berhenti ya, jangan berhenti untuk ikut Tuhan. Sekalipun lagi sulit. Atau misalnya bisa saja kita misalnya berharap kepada hal-hal yang lain. Bisa saja kita berharap pada perbuatan baik kita atau hal-hal yang baiklah dalam diri kita. Kita pikir menjadi selamat itu nggak perlu Tuhan Yesus kita bisa selamat sendiri. Enggak, itu nggak seperti itu.
Jadi apa yang bisa kita refleksikan hari ini? Tadi kita udah membahas tentang Esau, tentang Abraham, tentang Paulus. Kita mau jadi yang mana? Kita berjalan di belakang siapa? Apakah di belakang Esau yang memandang ringan akan panggilan keselamatan itu, akan pengharapan yang pasti keselamatan dari Allah? Atau kita berjalan di belakang Abraham, berjalan di belakangnya Paulus? Nanti kita akan mengalami berbagai banyak pergumulan, berbagai banyak keputusan yang harus kita ambil. Apakah di dalam perjalanan itu kita mau mengikut berjalan di belakang siapa? Abraham atau Esau? Ya, pada akhirnya mari kita berdoa, biarlah ini menjadi doa kita bersama, kita dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan itu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah membahas dari Efesus 1 ayat 18. Salah satu hal yang membuat kami dapat terus bertumbuh, yaitu mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Yaitu apa? Pengharapan yang pasti, bahwa Allah menyelamatkan. Sudah terbukti kok, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dan itu akan terus terlaksana, tergenapi nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dan kalau hari-hari ini ya Tuhan, kami mungkin berharap bukan kepada Tuhan, berharap menyelamatkan diri sendiri, dan itu salah. Kami mohon ampun Tuhan. Atau bila mana ya Tuhan kami mungkin memandang ringan pengharapan yang pasti di dalam keselamatan Allah itu. Seperti Esau yang tindakannya berantakan seperti itu. Keputusannya ketika dia mengambil keputusan, dia tidak mempertimbangkan sama sekali pengharapan di dalam panggilan keselamatan. Jadi akhirnya dia menjual kesulungannya dengan segitu murahnya. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan keselamatan Allah. Bagaimana kami harus hidup sehari-hari ya Tuhan. Bagaimana kami harus memutuskan sesuatu. Bagaimana kami harus berespons terhadap sesuatu. Bagaimana kami harus memperlakukan orang lain. Bagaimana kami harus bersikap di dalam studi kami. Bagaimana kami harus bersikap dalam hubungan lawan jenis. Bagaimana kami harus bersikap dalam hubungan dengan sesama jenis. Bagaimana kami melayani Tuhan. Bagaimana kami menjaga hidup kami, diri kami ya Tuhan. Itu semuanya tergantung daripada apakah kami mengerti betapa pengharapan yang pasti di dalam keselamatan di dalam Yesus yang akan digenapi nanti ketika Yesus datang kembali. Maka seperti Rasul Paulus berdoa, demikian kami berdoa. Tolonglah kami supaya mata hati kami ya Tuhan dapat diterangi, supaya kami dapat mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Supaya kami tidak jatuh tersandung ketika nanti kami di tengah-tengah perjalanan mengalami satu hal yang pergumulan yang begitu sulit dan berat. Tuhan berikanlah kami kekuatan. Dan juga kepada teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang bergumul, mungkin saat ini mereka sedang goyah iman mereka, biarlah kami boleh untuk saling menguatkan satu sama lain. Kami boleh terus mendorong rekan-rekan kami untuk boleh terus mengerti pengharapan yang pasti di dalam keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus dan akan digenapi juga di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan dalam Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk Guru Injil Kori atas pemberitaan firman Tuhan. Teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan secara transfer melalui rekening yang tertera ataupun dengan melakukan scan barcode yang ada. Ataupun juga teman-teman bisa menitipkan kepada orang tua. Teman-teman, saat ini kita juga mau mengangkat satu buah pokok doa, yaitu kita sama-sama mau berdoa buat kondisi pandemi, khususnya di Indonesia. Kita sama-sama mau berdoa biar kondisi ini bisa lekas pulih. Juga Tuhan yang memberikan setiap daripada kita kekuatan dalam melalui kondisi pandemi seperti ini. Kita juga berdoa untuk vaksin-vaksin yang sudah mulai didistribusikan, agar vaksin ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Sama-sama mari teman-teman kita angkat pokok doa ini. Tuhan, pada saat ini kami datang ya Tuhan ke hadapan-Mu. Kami dengan hati yang penuh berserah kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi pandemi khususnya di Indonesia juga ya Tuhan.
Kami berdoa biar Tuhan boleh kondisi ini boleh lekas pulih ya Tuhan. Tuhan yang juga tolong berikan kami ya Tuhan kekuatan dalam melewati masa-masa seperti ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk vaksin yang ada, biar vaksin ini ya Tuhan boleh Engkau pakai ya Tuhan, sehingga vaksin ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang juga, biar kondisi pandemi ini juga boleh lekas pulih. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Amin. Lalu dengan bangkit berdiri, kita juga mau mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita mau sama-sama kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Doa berkat. Mari kita berdoa. Pagi hari ini aku rindu banget untuk doain kita dengan mengutip doa dari Rasul Paulus kepada jemaat yang dikasihinya di Efesus. Tuhan, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Untuk kesempatan Tuhan berikan, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang kepada Tuhan. Kami masih boleh diberkati di dalam firman Tuhan. Dan juga Tuhan pada saat ini, ya Tuhan, saya berdoa untuk setiap teman-teman Gloji di sini ya Tuhan. Supaya teman-teman Gloji adalah anak-anak yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh beriman di dalam Tuhan Yesus. Mereka boleh saling belajar mengasihi satu sama lain. Mereka boleh, ya Tuhan, terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal Engkau dengan benar. Dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Mu, ya Tuhan, untuk dapat mengenal Engkau dengan benar. Dan juga saya berdoa supaya Tuhan menerangi mata hati setiap kami, menerangi mata hati setiap teman-teman Gloji di sini. Supaya kami adalah orang-orang yang benar-benar mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Dan juga Tuhan berdoa, biarlah kuasa Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah teman-teman Gloji, sehingga teman-teman Gloji boleh terus semakin bertumbuh. Mari arahkan hati kalian kepada Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Kembalilah bekerja, kembalilah sekolah, kembalilah studi dengan satu pengertian yang benar bahwa engkau adalah orang yang dipanggil, dan terus pegang pengharapan itu dan jangan memandang ringan akan pengharapan itu. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih.
kasih.